Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat serta diberi kemampuan untuk menyimak apa-apa yang akan Bapak sampaikan nanti. Ini salah satu upaya kita dalam rangka melaksanakan tugas belajar kita meskipun dalam kesempatan yang terbatas. Video kali ini merupakan kelanjutan dari video sebelumnya, yaitu teks laporan percobaan ke-1. Ini merupakan video kedua. Kita bisa beri judul teks percobaan, teks laporan percobaan kedua. Kita akan bahas secara teori tentang teks laporan percobaan. Yang akan Bapak sampaikan adalah yang pertama, pengertian teks laporan percobaan, kemudian ciri-ciri teks laporan percobaan, yang ketiga, struktur teks laporan percobaan, kemudian langkah-langkah dalam menulis teks laporan percobaan, kemudian yang terakhir, kebahasaan yang digunakan dalam teks laporan. Itu yang akan Bapak sampaikan nanti setelah video ini selesai. Ada video berikutnya, yaitu teks laporan percobaan ketiga. Yang akan kita bahas adalah contoh. Kita akan bahas salah satu contoh teks percobaan. Yang pertama, pengertian teks laporan percobaan. Untuk pengertian, Bapak sarankan kepada kalian yang paling mudah mencari pengertian atau definisi sebuah kata atau gabungan kata, bisa kalian buka di kamus. Misalkan ini contoh teks laporan percobaan. Kita buka di kamus, teks itu artinya apa, kemudian laporan itu artinya apa, percobaan juga apa. Bisa dari pengertian kata per kata itu kita bisa buat pengertian secara umum yang bisa kita tulis sendiri. Itu pengertian akan kita buat sendiri. Ini Bapak sampaikan salah satu pendapat orang tentang pengertian teks laporan percobaan. Teks laporan percobaan merupakan jenis teks yang isinya memaparkan atau menyampaikan tujuan, proses, dan hasil dari sebuah percobaan. Jadi teks laporan percobaan itu sebuah paparan, sebuah tulisan, sebuah naskah yang di dalamnya berisi tujuan, berisi proses, dan kegiatan serta hasil sebuah percobaan yang dilakukan. Itu sederhananya. Kemudian ciri-ciri teks laporan. Yang pertama, laporan itu harus objektif. Artinya apa-apa yang disampaikan dalam laporan itu harus benar adanya, tidak dibuat-buat. Objektif apa adanya sesuai dengan hasil yang diperoleh dari percobaan tersebut. Kemudian yang kedua berupa fakta, artinya sudah benar-benar
terbukti sudah benar-benar dilakukan percobaan, artinya bukan sebuah karangan, tapi benar-benar sudah dilakukan percobaannya dan ditulis laporannya. Yang ketiga, harus lengkap. Ciri sebuah laporan itu harus lengkap, artinya jangan sampai dalam laporan itu isinya tidak mampu dipahami oleh pembaca atau oleh orang lain. Jadi dalam menulisnya harus lengkap, terinci agar si pembaca atau yang menerima laporan itu jelas. Kemudian ciri yang keempat, memiliki kebahasaan, ciri kebahasaan yang khas. Artinya bahasa laporan akan berbeda dengan bahasa yang digunakan dalam teks yang lain. Meskipun pada umumnya sama juga, hanya punya kekhasan tersendiri. Nanti ini akan kita bahas terpisah. Mungkin di video keempat atau kelima akan kita bahas terpisah untuk ciri-ciri kebahasaan supaya kalian lebih paham. Kemudian struktur. Teks laporan percobaan memiliki struktur yang jelas. Artinya sistematika penulisannya harus jelas. Ini ada sebuah yang Bapak baca hasil hasil orang. Struktur teks laporan percobaan itu terdiri dari yang pertama itu judul. Pertama judul, kemudian ada tujuan, bahan dan alat, langkah-langkah kegiatan, hasil percobaan, hasilnya, kemudian simpulannya. Jadi teks laporan percobaan memiliki struktur susunan penulisan seperti itu: judul, tujuan, bahan dan alat, langkah-langkah kegiatan, kemudian hasil percobaan dan simpulan. Itu. Kemudian yang terakhir, bahasan yang terakhir, langkah-langkah dalam membuat laporan percobaan. Langkah yang pertama tentu saja kita buat kita buat kerangkanya. Kita buat kerangkanya sesuai dengan strukturnya. Kemudian kerangka itu kita kembangkan menjadi sebuah teks, sebuah naskah berdasarkan percobaan yang kita lakukan. Artinya percobaannya kita lakukan, kemudian dari hasil percobaan itu kita tulis menjadi sebuah naskah, menjadi sebuah teks laporan berdasarkan kerangka yang sudah kita buat. Kerangkanya yang seperti apa? Kerangkanya yaitu sesuai dengan struktur penulisannya tadi, judul, kemudian alat dan bahan, kemudian kegiatannya, pelaksanaannya, kemudian hasilnya, kemudian simpulannya. Dan yang terakhir, rangkanya juga harus memperhatikan dalam menulis teks laporan percobaan tadi, kebahasaannya harus diperhatikan. Karena teks ini merupakan karya ilmiah, artinya bukan sebuah karya fiksi, bukan sebuah karangan, maka tentunya menggunakan bahasa yang baku, bahasa yang resmi seperti itu. Itu mungkin video kali ini. Apabila ada kesalahan atau ada kekurangan atau juga kalian ingin bertanya, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Seperti itu. Sekali lagi, kalau kalian ingin menambah secara teoritis, karena ini terbatas waktu juga, kalian kalau terlalu panjang mungkin bosan melihatnya,
akan bisa kalian buka sendiri secara teori di buku-buku atau di kalian buka-buka di Google. Itu terima kasih. Nanti kita lanjutkan video berikutnya agar lebih jelas, yaitu tentang kita akan bahas tentang contohnya. Kita buka contohnya kemudian akan kita bahas. Maksudnya contoh teks laporan percobaan. Sekian, terima kasih. Jangan lupa kalian nonton dari awal sampai selesai, jadi paham. Dari kalau misalkan ingin terinci, ingin jelas, dari video pertama itu kalian nontonnya berurutan agar lebih jelas. Sekian, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf. Jangan lupa tetap beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.